Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segala puji bagi Allah. Salawat pada Nabi Muhammad SAW. Dear mahasiswa, pada hari ini adalah pertemuan perdana kita pada mata kuliah pengantar dasar matematika dengan kode mata kuliah MKKD 506 dengan besaran SKS adalah 2 SKS semester 2. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sekilas tentang kontrak perkuliahan kita yang akan kita laksanakan di semester genap ini. Terutama di masa-masa pandemi ini, yaitu nanti akan kita berlakukan perkuliahan 25%-nya daring atau sekitar 4 pertemuan, kemudian sisanya itu luring. Baik, adapun kontrak perkuliahan kita di sini sebelumnya saya jelaskan dulu. Deskripsi mata kuliah pengantar dasar matematika ini. Yang pertama adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang bahasa logika matematika, ya. Nanti meliputi proposisi, perangkat kalimat, ingkaran, operasi pada proposisi, tabel kebenaran dan tautologi, inverse, converse, dan kontrapositif, kontradiksi dan kontingensi, penalaran matematika, argumen, pembuktian, interpretasi, reduction, dan absurdum, kuantor universal, dan eksistensial. Kemudian untuk himpunan nanti akan kita bahas tentang relasi dan sifat-sifatnya, macam-macam fungsi dan operasi pada fungsi dan ketahingaan. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian mengenai dasar-dasar matematika. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan kalian itu mampu menyelesaikan masalah-masalah mengenai logika matematika, himpunan matematika yang menjadi bahan kajian dari MKM. Nah, untuk capaian di sini capaiannya ada 5. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, ini terkait sikap. Terus keterampilan umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah, kemudian KU 8 atau keterampilan umum yang 8, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kenapa ini kita hadirkan? Karena nanti dalam metode kita pembelajarannya itu akan berbasis project, ya, atau studi kasus, sehingga nanti akan diperlukan juga beberapa kelompok, ya, karena berbasis project ini. Kemudian pengetahuan di sini dalam substansi bidang keilmuan menguasai konsep teoritis matematika yang meliputi konsep bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang, trigonometri dan kalkulus. Nah, di sini ada yang konsep bilangan, aljabar ini. Kemudian konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya meliputi kalkulus lanjut, analisis struktur, bilangan, dan aljabar, geometri lanjut, statistik, dan matematika terapan. Kemudian prinsip komunikasi dalam mengembangkan argumentasi dan koheren serta memiliki wawasan yang luas. Nah, ini erat kaitannya dengan pengantar dasar matematika. Kemudian keterampilan khususnya mampu memanfaatkan keilmuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian mata kuliah kita, yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, proses evaluasi diri. Kemudian mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu, menerapkan konsep kalkulus dan seterusnya, menyelesaikan permasalahan di masyarakat, membuat perencanaan dan merancang perangkat pembelajaran, membuat rencana bisnis dalam bidang pendidikan matematika. Kemudian menguasai konsep teoritis, konsep matematika dan logika matematika. Selanjutnya strategi perkuliahannya. Strategi perkuliahan pada pertemuan kita nanti dosen akan menjelaskan tujuan dan data tertib pelaksanaan, capaian pembelajaran dan penilaian dalam perkuliahan ini di awal pertemuannya. Pada pertemuan ini, ya, kita jelaskan. Terus dalam proses perkuliahan metode pembelajarannya dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method, atau pembelajaran kelompok berbasis proyek atau project, yaitu team based project yang tadi perlu kelompok, dan penilaian yang terkait. Ini sesuai dengan harapan
oleh Kemendikbud pada kurikulum Merdeka. Kemudian tugas-tugas di sini ada tugas menjadi dan ada tugas terstruktur. Nah, untuk kriteria penilaian di sini kehadiran dan keaktifan 10% ya, sebagaimana dulu ada kalian lihat di DPNA kalian. Terus UTS ya, tugas mandiri nanti 15%, UTS ujian tulis atau prakteknya itu 25%, terus UAS tugas terstruktur nanti ada 20%, terus UAS untuk ujian komprehensif atau finalnya itu 30%. Nah, terkait dengan standar penilaian yang digunakan atau penilaian acuan patokan PAP hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut. Nah, ini dia nilai-nilainya A, B, C, D, dan E bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya kita ke hal yang lebih spesifik lagi yaitu kesepakatan dan tata tertib perkuliahan. Nah, dalam mengikuti perkuliahan pengantar dasar matematika ini ada beberapa hal yang disepakati. Yang pertama, sesuai dengan kebijakan selama pandemi COVID-19, maka perkuliahan dilaksanakan dengan 25% daring atau sekitar 4 pertemuan dan sisanya 75% luring itu tatap muka. Kemudian dosen memberi penilaian sesuai dengan persentase pada poin kriteria penilaian yang tadi Bapak jelaskan. Terus untuk kegiatan perkuliahan daring, mahasiswa beri dispensasi untuk mengikuti kegiatan perkuliahan baik absensi, kehadiran, aktivitas diskusi, dan pengumpulan tugas sampai batas waktu 12 jam. Sampai batas waktu jam 12 malam ya. Kemudian sedangkan untuk kegiatan perkuliahan tetap muka langsung dispensasi keterlambatan masuk kelas minimal 10 menit. Sisanya apabila lebih dari 10 menit dilarang masuk. Kemudian mahasiswa tutur aktif berkomunikasi atau mengikuti perkembangan diskusi pada laman OpenSimK untuk MK pengantar dasar ini. Kemudian pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaan mati atau silent ya. Ini nanti untuk yang ada luringnya. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi oke, ini silent ya. Baik, kemudian pada waktu perkuliahan semua handphone harus keadaan mati atau silent boleh ini tadi. Terus tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan. Terus mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring. Nah, saat daring atau via Zoom nanti apakah Google Meet itu wajib mengaktifkan video. Apabila tidak mengaktifkan video, saya tidak menganggap dia hadir. Nah, kemudian protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan di SCQLG. Maka dari itu, apabila nanti nilai belum keluar semua, harapan kami jangan pulang kampung dulu. Nah, sehingga Anda bisa melakukan komplain nilai, apakah nanti diberi remedial atau apa. Nah, kalau Anda sudah pulang kampung, ini Anda tidak akan bisa lagi, akan kesulitan untuk melakukan perubahan nilai Anda nanti ya. Kemudian untuk agenda perkuliahan di sini pertemuan pertama ini pada hari ini 22 Maret 2021 pengantar perkuliahan ya. Pemahaman CP atau CPMK, kontrak perkuliahan dan tugas-tugas. Sudah saya jelaskan tadi. Terus tugas kalian apa? Mempelajari kontrak perkuliahannya. Kemudian nanti 29 Maret Senin depan ya memahami konsep penghubung kalimat logika matematika. Nanti ada tugas-tugasnya juga ya berdasarkan halaman aplikasinya. Kemudian 5 April 2021 memahami konsep terkait sifat-sifat implikasi. Terus 19 April 2021 memahami konsep tautologi dan kontradiksi. Kemudian 26 April 2021 memahami konsep kuantor dan ingkarannya. Terus nanti 3 Mei 2001 memeriksa validitas suatu argumen baik dengan tabel kebenaran maupun tanpa tabel kebenaran. Terus 17 Mei 2021 pengetahuan dasar mengenai teknik metode pembuktian, baik pembuktian langsung maupun pembuktian tidak langsung. Terus 24 Mei nanti baru kita lakukan tes. Untuk 31 Mei 2001 nanti kita akan masuk konsep terkait himpunan seperti elemen himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, kesamaan dua himpunan dan notasi. Terus 7 Juni 2021 konsep tentang operasi himpunan dan mampu membuktikannya. Terus 14 Juni 2001 definisi-definisi atau konsep-konsep terkait relasi dan jenis-jenisnya. Nah, kemudian 21 Juni 2021 konsep-konsep terkait himpunan terurut dan sifat-sifatnya. 28 Juni 2001 definisi fungsi komposisi inverse, fungsi karakteristik dan fungsi-fungsi restriksi.
Terus 5 Juni 2021 definisi fungsi injektif, fungsi-fungsi subjektif, fungsi bijektif dan sifat-sifatnya. 12 Juli 2021 konsep kardinalitas dan kaitannya dengan fungsi. Ya, kemudian di sini nanti 16 ya. Jadi evaluasi akhir semester atau final itu kita akan ikut akademiknya. Oke, nah ini sekilas tentang bahasan-bahasan kita di mata kuliah ini ya. Boleh nanti di baca-baca buku terkait dengan mungkin dengan pertemuan yang selanjutnya itu 29 Maret 2021 yaitu memahami konsep penghubung kalimat logika matematika. Nah, jadi apabila ada hal-hal nanti di luar kesepakatan ini boleh nanti dikomunikasikan lagi langsung oleh perwakilan Latinnya atau komtingnya dalam hal ini adalah Ramnijal. Nanti Ramnijal tolong apabila setuju ya kontrak kuliah ini langsung dandangan ya di print di dandangan nanti dikasih ke Bapak, nanti akan kita sepakati akan kita upload ulang. Nah, demikian ini kontrak kuliah kita ya. Kalau ada kendala seperti yang saya harapkan tadi nanti Ramnijal selaku komting bisa langsung berjumpa dengan saya. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami sekilas tentang apa yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini karena memang ini dasar-dasar atau pengantar dasar matematika jadi tidak terlalu dalam, tidak terlalu luas tapi ini sangat dalam ya karena nanti ini akan berpengaruh terhadap beberapa mata kuliah di depannya. Demikian cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.